Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Widyanti dengan NPM 1903 dan rekan saya Rita dengan NPM 1903 Di sini kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu manajemen risiko. Risiko merupakan suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau profitabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko dapat juga didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Setiap organisasi dan perusahaan memiliki risiko dalam usaha mencapai tujuannya. Oleh karena itu, risiko tersebut harus dikelola dan diidentifikasi stakeholder, termasuk investor dan bagian lain yang terkait sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kerangka manajemen risiko beroperasi secara efektif. Kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan 4, yaitu yang pertama, resiko dari sudut sumbernya. Berdasarkan dari sudut sumbernya terdapat dua risiko, yaitu yang pertama risiko internal seperti risiko keamanan, reputasi, dan manajemen. Yang kedua itu risiko eksternal seperti risiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam. Dari resiko dari sudut pandang penyebab, resiko terbagi menjadi dua, yaitu resiko keuangan, yaitu resiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan. Yang kedua yaitu resiko operasional, yaitu di mana resiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan. Yang ketiga yaitu resiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan. Risiko murni yaitu risiko yang hanya menimbulkan kerugian. Yang kedua itu risiko spekulatif, yaitu di mana risiko yang tidak hanya memungkinkan terjadinya kerugian tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan. Yang keempat yaitu risiko dari sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, risiko mencakup risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, dan risiko lainnya. Manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, serta menyusun strategi untuk pengelolaannya melalui sumber daya yang tersedia. Proses manajemen risiko yang mendasar terdiri dari 4 langkah, yakni identifikasi risiko, penilaian risiko, prioritas risiko, dan perencanaan respons dan pemantauan risiko. 4 langkah proses manajemen risiko tersebut harus diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan dan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada tiap tingkatan tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rita. Berikutnya manajemen risiko CSO/ERM. CSO Enterprise Risk Management atau CSO/ERM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. Menurut CSO/ERM, manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, diimplementasikan ke dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian selanjutnya, peranan audit internal dalam manajemen risiko. Terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko
yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Yang ketiga, mengatur dan mengoordinasi proses manajemen risiko. Kemudian yang keempat, tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Auditor internal dapat bersikap proaktif dalam mendorong dan memandu pengaplikasian proses manajemen risiko saat pertama kali diimplementasikan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang telah teridentifikasikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.